Saya berterima kasih kepada para pelayan yang sudah mempersembahkan hati, waktu, dan jiwa mereka pada Tuhan dalam pelayanan hari ini. Saya percaya setiap kita pun membawa hati kita pada Tuhan. Amin. Bawa bencana hati kita untuk diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Karena dialah sumber segala yang kita butuhkan, damai sejahtera, sukacita, dialah yang menyediakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua pagi hari ini. Amin. Semua sehat, semua bergembira, semua sukses. Anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Baik, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 9, kemudian disambung dengan ayat 17. Kita membaca secara berganti-ganti ayat 1 sampai 9, kemudian nanti ayat 17 saya sendiri yang membaca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berusaha melihat keadaannya sendiri dan mudah melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima kebenaran dalam firman, bagi segala sesuatu yang ada padanya, dan orang yang memberikan ajaran ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa menabur dalam dirinya, dia akan menuai binasaan dari dirinya. Tetapi bagi siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 17 saya baca kembali. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saudaraku, hidup yang berguna itulah yang akan saya uraikan kepada kita semua. Hidup yang berguna. Kalau di padang gurun kita, saudara-saudara, di padang gurun itu kering kerontang, panasnya tidak tanggung-tanggung. Kalaupun kita kantongi emas satu kilo, dia tidak lebih berharga daripada air satu cangkir, betul? Kalau ditanya soal mahal, pasti emas lebih mahal. Tapi kalau ditanya soal perlunya, pentingnya, lebih penting air ini, karena berguna dia. Emas di padang gurun tidak berguna. Emas itu sebetulnya apa gunanya sih? Emas itu perhiasan, ya kan? Jadi kalau ada orang di sebelah langkah sana, dan desa apa lupa saya namanya, anak muda, lumayan ganteng, dia pakai kalungnya sebesar kalung babi di lehernya, cincinnya besar, tapi pergi membawa sodok, mengkuris ke ladang. Jadi kutanya orang di situ, anak muda itu lucu ya, dia pakai perhiasan besar-besar tapi ke ladang. Datang orang sebelah bilang, memang dia ada kurang-kurangnya Pak. Emas itu kan seperti orang. Makanya tidak ada orang memakai kalung waktu tidur. Ya pengen, paling kalau ibu-ibu listi supaya cantik jadi suaminya. Itu aja. Berguna dia.
Lebih perlu air satu cangkir di padang gurun daripada emas satu kantong. Jadi hidup berguna. Ada seorang di kampung kami pintar bahasa Inggris, tapi dia di ladang, bermalam di ladang. Dia bukan PNS, tidak bekerja di perusahaan, tidak mengajar. Orang sekampung pun tidak ada artinya bagi mereka kalau orang itu pintar. Bagi dia sendiri pun tidak berguna. Sebab untuk apa dia pintar? Cuma kerjanya di ladang, tertanam bertahun-tahun. Apa gunanya? Nggak berguna. Walaupun dia tahu semua bahasa Inggris, secara sastra dia pintar bahasa Inggris, tapi kalau kerjanya di ladang, yang usahanya cuma cabut rumput, tanam kangkung, tanam cabai, untuk apa bahasa Inggrisnya? Nggak berguna. Jadi semua yang kita perlu, yang kita miliki itu harus berguna. Biasanya kalau tidak berguna, dibuang, saudara. Amin. Jadi saudaraku, kita itu harus berguna bagi Tuhan. Makanya kita serahkan hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Karena sama seperti menangkap ikan. Tidak bisa menangkap ikan kalau tidak ada alatnya. Betul? Kalau nggak ada alatnya, bagaimana kita bisa menangkap ikan di laut atau di sungai? Ikan itu tidak datang kita panggil. Harus ada alatnya. Begitulah Tuhan mau memakai kita, mau menggunakan kita menjadi alat untuk pekerjaannya yang besar ini. Jadi Tuhan punya rencana bagi kita. Amin. Setiap kita Tuhan punya rencana. Ada kita di bumi ini, ada tujuannya. Bukan untuk menikmati keenakan, bukan untuk menikmati dunia ini kita ada, tapi kita ada di dunia ini punya tujuan masing-masing. Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Jadi karena itu, jadikan diri kita berguna. Saudaraku, kalau kita mau mati, apa yang kita butuhkan? Kalau kita sudah mau mati, apa yang dibutuhkan? Tidak ada lagi yang kita butuhkan selain dekat dengan Tuhan. Keselamatan kekal itulah yang kita butuhkan. Selama kita hidup, masih panjang lagi umur kita perlu makan dan minum. Tapi kalau sudah mau mati, tidak ada yang dibutuhkan. Hanya cinta kasih. Kalau orang mau mati, cinta kasih yang dibutuhkan. Kasih sayang Tuhan yang dibutuhkan. Jadi mari kita membuat diri kita ini berguna. Tuhan mau memakai kita semuanya. Amin. Tinggal kita tanya, Tuhan, pakai hidupku, tuntun aku untuk melakukan apa kehendak-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dalam pembacaan kita ini, saudaraku, supaya kita berguna dikatakan yang pertama, harus membantu orang lain untuk naik, membantu orang lain untuk bangkit. Kita bantu orang lain untuk naik. Jadi untuk kita berguna, Alkitab berkata, bantu orang lain untuk naik. Dalam ayat 1 dikatakan, begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, apa artinya itu? Berarti orang ini sudah sering berbuat salah, tapi belum pernah kepergok, belum pernah ketahuan. Kalaupun orang itu sudah ketahuan berbuat sesuatu, sudah kepergok, yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, tapi baru kali ini ketahuan, maka kamu yang rohani, apa saudaraku, harus memimpin orang itu jalan yang benar dengan roh yang melembut, sambil menjaga dirimu sendiri, jangan ikut-ikutan berdosa. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Ayat 3 dikatakan begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali dia tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Artinya kita ini punya arti, kita ini punya berguna kalau kita berhasil mengangkat orang lain. Amin saudaraku. Kita angkat orang lain, kita angkat dia, kita bantu orang lain. Orang yang bersalah itu secara berulang-ulang bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dihindari,
bukan untuk dibenci, bukan untuk diomongin, tetapi dibantu. Orang yang salah secara berulang-ulang itu bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dibenci, bukan untuk diceritai, diomongi, tapi dicoba diangkat. Kita berusaha mengangkat. Dalam segala keadaan orang itu kita upayakan diri kita untuk jadi berkat bagi orang itu, mengangkat orang itu. Karena walaupun orang yang keras sekalipun, dikatakan kita harus tetap sabar menghadapinya. Coba kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, kemudian sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Kalau anak-anak kita suka melawan, itu bukan musuh. Dengan lemah lembut kita coba sabar menuntun dia, jangan bertengkar. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Satu lagi saudara yang membaca. Orang yang bersalah, misalnya ada kasus atau ada kelemahannya atau ada dosanya yang secara berulang-ulang terjadi, mana lebih parah daripada orang yang sengaja melawan? Mana lebih parah? Ditantangnya kita. Kan lebih parah itu daripada orang yang salah berulang-ulang. Ini orang itu langsung ditantang, kita ngomong kisah 1, 10 dia ngomong. 2 kita ngomong, 30 dia ngomong. Suaranya pun gak terkendali. Tapi orang seperti ini janganlah dia bertengkar. Tetapi kita harus sabar. Amin. Berusaha mengangkat dia, bukan mengangkat badannya, tapi membuat dia sadar, membuat dia kembali ke jalan yang benar, mempengaruhi hidupnya dengan segala cara, termasuk dari doa. Dengan demikian kita itu katanya menjadi berarti, karena kita berusaha untuk memulihkan orang lain. Yang sakit itu harus diobati, saudaraku. Yang sakit hati pun harus diobati, amin. Yang tidak kunjung-kunjung puas harus disadarkan. Ada orang tak pernah puas hidupnya, selalu kurang. Kita berusahalah menyadarkan dia. Nah, dengan demikian kita telah mengambil sikap sebagai orang yang selalu mengangkat orang lain. Karena dalam Amsal 10 ayat 21 dikatakan begini, coba kita lihat dulu. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sekarang pertanyaan saya, apakah bibir saya, bibir kita sudah menggembalakan orang? Perlu. Walaupun bukan jabatannya gembala, karena gembala itu hanya satu. Tapi sikap sebagai gembala harus kita punya semua. Menggembalakan banyak orang. Tapi ada orang dirinya pun gak bisa digembalakan. Apa artinya menggembalakan, saudara? Artinya menggembalakan menuntun domba untuk makan rumput, menuntun ke air yang tenang. Jangan bawa ke air yang dalam, yang arusnya besar. Jangan bawa ke air yang keruh. Jangan suruh makan padi tetangga. Dulu waktu kami menggembalakan kerbau, ada kawan-kawan yang nakal. Kita nongol mata kita menjaga kerbau kita supaya jangan dia pergi ke sawah orang. Tapi kawan yang satu ini
Dia tidur, menggembalakan kerbaunya, dia tidur siang-siang itu, nggak tahan lagi matanya. Bangun dia, kerbaunya sudah di mana-mana berserak. Jadi sawah tetangga udah habis dibawa kerbaunya. Yang punya ladang tidak di sana. Besok pagi pemilik ladang datang ditengok sawahnya, udah habis dimakan kerbau, pingsan dia. Lewat dia di depan rumah kita, ini pun ada kerbaunya. Dikiranya kita. Ada di sana punya kerbau, rasa ini. Semua dicurigai. Jadi karena orang bodoh ini tidak bisa memimpin kerbaunya. Apa artinya menggembalakan? Menjaga domba-domba itu supaya jangan dimakan singa. Amin. Supaya jangan dimakan harimau atau serigala, atau masuk ke parit, masuk ke sumur orang, harus berjaga-jaga siang dan malam. Apa artinya gembala? Gembala itu harus berkorban. Jadi kalau kita punya sikap seperti inilah yang diharapkan. Bibir orang-orang GBI Sirigunting menggembalakan banyak orang dengan hidup kita. Gembala itu suaranya lemah lembut, nggak boleh kasar. Gembala itu harus sabar, amin. Orang nggak gereja berbulan-bulan, shalom, shalom. Jangan diteror. Sedangkan dibujuk-bujuk nggak bagus-bagus juga, apalagi diteror, iya kan? Jadi sifat saudara harus menjadi sifat gembala. Walaupun saudara bukan gembala sidang, bukan gembala jemaat, amin. Diri kita harus menggembalakan orang, sikap kita harus menggembalakan orang, membawa orang-orang, mempengaruhi orang-orang. Khusus kau ke tengah-tengah domba seperti khusus kau ke tengah-tengah serigala seperti domba. Domba disuruh ke tengah-tengah serigala. Ini dua sifat yang bertentangan sama sekali. Serigala lihat domba, air liurnya datang makanan. Domba lihat serigala, matilah kita. Serba berbeda sifatnya, tapi harus ketemu. Itu makanya marbisu masuk menulok tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, harus tulus seperti merpati. Bagaimana caranya supaya saya jangan dimakan? Harus dipikirkan caranya itu. Sekaligus bagaimana caranya saya mempengaruhi dia, harus begitu. Makanya kalau seorang menyangka dirinya berguna, padahal tidak berguna. Karena apa? Tidak berguna. Dia tidak berusaha mengangkat orang, tidak berusaha mendukung orang, tidak berusaha mengangkat orang lain, tidak berusaha membuat orang lain senang. Malah dia memaksakan kehendaknya buat orang lain. Dia tidak menyender perasaan orang lain, harus sender perasaan orang lain. Seperti apa maunya dia? Manusia itu kan mestinya mampu beradaptasi, amin. Jadi kita tidak boleh berkata, aku gak cocok dengan ibu Siani, aku gak cocok dengan bapak Siani, dengan kau aku cocok. Kenapa tidak cocok? Karena kita tidak beradaptasi. Kalau kita beradaptasi, kita bisa kemanapun. Sama seperti badan kita ini bisa beradaptasi, kita di daerah panas. Tapi tiba-tiba kita harus tinggal di mana paling dingin Sumatera Utara, Dolu Sagu. Kita harus tinggal 3 bulan di situ. Dan kita berkata, aku gak bisa ke situ. Bawalah jaket 3 lapis. Itu caranya. Amin. Aku tidak bisa tinggal di Sibolga di pinggir laut karena panasnya minta ampun. Dia bawalah kipas 2. Capek ini satu lagi. Kita ini harus beradaptasi. Amin, saudaraku. Ini orangnya kasar, ini orang dalam lembut. Harus bisa cocok kita kedua-duanya. Harus bisa. Harus seperti intelijen, dimanapun cocok. Ketemu dengan tukang beca, apanya bahasanya kompak. Ketemu dengan ahli kimia, bahasanya kompak. Semua bisa dia. Ketemu dengan orang pendiam, ya sama-sama diam-diam. Ketemu di jalanan,
Begitu juga sana. Lewat saja udah. Ketemu dengan orang yang ramah, ya ramah. Paulus kan begitu. Aku jumpa dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Aku jumpa dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Aku jumpa kepada orang miskin, aku seperti sama. Aku jumpa kepada orang pintar, ya sama. Dia selalu menyamakan dirinya. Tapi ada orang, harus orang lain menyamakan diri sama dia. Itu saudaraku. Jadi kita harus buat diri kita siap membantu orang lain. Amin. Siap menggembalakan orang lain. Pikirkan keselamatan orang lain. Maka itu namanya kita berguna. Jangan pikirkan apa yang dilakukan orang lain padaku, tapi pikirkan apa yang bisa membuat itu orang ini, supaya kita berguna. Yang kedua, agar kita dianggap berguna, harus suka memberi. Apa saya bilang? Nah, ayat berapa tadi? Kita kembali ke Galatia. Ayat yang ke-6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kenapa? So, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, menuai hidup kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jeli-jeli berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai, pasti datang waktunya. Seperti hujan pasti datang. Amin. Walaupun 3 bulan gak datang hujan, tenang, ke 4 bulannya nanti hujan datang. Kalau kita mau dapat air banyak, siapkan tampungan yang besar, karena pasti hujan datang. Kita pun pasti menuai, pasti diberkati Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan, karena apa yang ditabur orang akan dituainya. Hendaklah kita suka memberi. Kalau kita suka memberi, maka kita berguna. Tanggal 13 Februari 3 minggu lalu ya, tanggal 13 Februari tepat pada hari Minggu, kita cepat pulang dari sini, karena saya ke ke desa Peria-Ria. Dari Semindiu berapa kilometer, 2 kilometer lagi ke dalam, 2,5 jam saya dari sini. Survei bakal jemaat yang akan diresmikan. Lalu saya datang di sana, saya jam 2 harus tiba di sana. Jadi dari sini kalau saya 2 jam nanti terkejar, karena jalannya itu susah, rusak. Jadi kusiapkanlah waktu saya berangkat, kebetulan kita selesai ibadah tinggal udah langsung saya berangkat. Mobil sudah parkir di situ, udah mengarah ke sana. Semua persiapan sudah. Begitu amin kebaktian, saya makan sedikit, langsung berangkat. Sampai dari sana tepat jam 2 kebaktian, 1 jam. Habis 1 jam mengejar lagi ke Deli Tua, kurang lebih 1 jam lagi harus tiba jam 4 di sana. Di sana ada peresmian jemaah. Kalau orang datang dari Jakarta ke tempat ini, kita melayani, kasih 500.000. Bukan tujuannya ke sini, yang karena kemana-mana dia sudah 1 minggu di Medan beredar-edar, datang sini kasih 500. Walaupun dari kas tidak seperti itu tambahin. Tapi kau pikirkan dari Jakarta sih, 1/2 jam jadi khotbah. Ini saya. Makanya saudaraku, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Tabur yang baik, karena apa kita tabur orang akan dituai. Makanya ayat 7 itu tadi berkata begini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran. Siapa menerima pengajaran? Kita. Membagi segala sesuatu yang ada pada kita dengan orang yang memberi pengajaran. Berarti harus berkorban, harus memberi. Dan memberi itu bukan hanya di satu tempat, di segala tempat kita harus suka memberi. Amin. Harus suka memberi, jangan pelit-pelit. Jangan gara-gara kebaktian di rumah kita, karena misalnya, kebaktian di rumahku perlu ya bisa nih, perlu apa? Gak bisa di rumah kami, katanya. Gak bisa di rumah kami, hanya gara-gara uang.
Ya kalau tidak ada uang, ya nggak apa-apa, bikin air putih, ya kan? Jangan gara-gara nggak ada uang, nggak bisa di tempat kami katanya. Bikin air putih, kalau nggak ada air putih ya panas. Air yang merah, ada juga dengan minuman yang merah, ada juga minuman yang kuning, ada juga air putih. Kenapa jadi? Janganlah terlalu pelit. Ya, jadi harus suka memberi, hargai orang lain, hormati orang lain, doakan orang lain, kasihi orang lain, dukung orang lain. Rasul Paulus bilang dalam Roma 16 ayat 4, coba dikatakan, coba kita lihat Roma 16 ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi semua jemaat bukan Yahudi. Ini anggota jemaat mau mempertaruhkan nyawa untuk orang lain, bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya, untuk orang lain. Mau mempertaruhkan nyawa. Kalau mempertaruhkan nyawa mau, berarti dengan yang lain-lain soal memberi tidak masalah sama dia, karena nyawa pun dia mau mempertaruhkan. Dia mau jadi berkat. Makanya saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetangga kiri kanan kita harus merasakan dampaknya kita ada. Keluarga besar kita harus merasakan dampak kita ada. Keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita. Kalau kita kebetulan satu tempat dulu dengan kepala desa, pas minum kepala desa di warung, kita ada di situ, bayar minumannya, apa salahnya? Ya kan? Paket bes sudah selesai ya, minumnya sudah dibayar. Nggak seberapa, tapi itu akan diingat. Suka memberi itu kita menjadikan diri kita diberkati Tuhan, menambah kapasitas kita. Jadi harus ringan tangan kita di mana-mana. Kami saudaraku, harus ringan tangan kita di mana-mana, bukan hanya uang, tenaga, pikiran, segalanya, keramah tamahan, senyum kita, air mata kita. Jangan sampai nanti kita sampai di sorga, kita pertanggungjawabkan, ditanya, waktumu kemana kau bikin selama kau di dunia? Biasa Tuhan, siang kerja, malam ya tidur. Lalu buka saudara rekaman, ternyata kita menonton berjam-jam setiap hari. Baca kitab tidak ada. Berjam-jam menonton, apa itu namanya? Main game berjam-jam, mencuci piring lupa, menyapu rumah tidak sempat, tapi main game sempat. Kita pertanggungjawabkan waktu kita ini semua nanti di hadapan Tuhan. Air mata kita, di mana air matamu selama ini kau taruh? Belum kemana-mana Tuhan. Diperiksa ternyata masih di dalam semua. Tidak pernah nangis untuk orang lain, tidak pernah nangis mendoakan orang-orang, tidak pernah nangis. Air matanya disimpan hanya untuk masa-masa kesulitan aja. Disimpan air matanya untuk masa-masa kesulitan. Betapa sayang sekali tidak digunakan untuk membantu orang lain, menangisi orang lain di hadapan Tuhan. Gunakan air mata saudara menangisi tetanggamu, menangisi keluarga besarmu, menangisi teman-temanmu, menangisi gembalamu, teman-temanmu, para pelayan, menangisi orang-orang di sekitarmu dengan air matamu, menangisi bangsa dan negaramu. Kami waktu di MCC ya, Pak Tonangnya, waktu di MCC taruhlah bendera merah putih di depan. Mari kita semuanya berdoa untuk negeri kita, dan masing-masing bergiliran datang mencium merah putih ini. Semua kami datang, tumpah air mata itu sebanyak-banyaknya mendoakan negeri ini. Kita ciumlah bendera itu, karena itu lambang dan negara kita. Karena kita tidak bisa menjumpai satu persatu setiap rakyat Indonesia. Tuhan memberkati Pak, Tuhan memberkati Pak, Tuhan memberkati Pak. Panjang umur kau Pak ya, semangat Pak. Tidak bisa kita jumpai satu persatu rakyat negeri. Dengan satu bendera kita menganggap sudah memberkati bangsa ini. Kita datang mencium bendera, air mata Tuhan. Nanti kita ditanya di surga, di mana air matamu selama ini?
Bingung kita menjawabnya, diperiksa, tidak semua, nggak pernah dikeluarkan. Jadi harus suka kita memberi, saudaraku, supaya kita berguna. Yang terakhir, punya kesabaran dan ketabahan dalam hal penderitaan. Baru kita berarti. Jadi yang pertama tadi, harus membantu orang lain dalam segala hal, mengangkat orang lain dalam kelemahannya, harus kita angkat dia. Yang kedua, suka memberi. Yang terakhir, punya kesabaran dan ketabahan dalam hal penderitaan. Ayat 17 Galatia tadi, ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Apa kira-kira yang dimaksud Paulus ini? Ada tanda-tanda dalam tubuhnya bahwa dia milik Kristus. Kalau ada anak muda zaman sekarang, ada tanda-tanda milik setan di badannya. Tato banyak. Di sini di punggungnya ini gambar perempuan telanjang, setengah telanjang. Di kakinya gambar ular naga. Di sebelah kanannya, kirinya ada gambar harimau siap menerkam. Itu tanda milik setan sudah ada pada mereka. Jadi, saudaraku, apa tanda di dalam tubuh saudara milik Kristus? Tanda milik Kristus harus ada dalam badan kita. Tandanya apa? Setiap minggu ini ada di gereja, GBC. Setiap Rabu dia ada di sana. Tidak boleh dicari dia di rumah hari Rabu. Itu gak ada di sana, pasti di gereja. Tapi ini udah jelas sekali, oh pasti di gereja itu. Itu tandanya milik Kristus. Tandanya milik Kristus, dia selalu pegang Alkitab. Di badannya ini ada tanda-tanda. Tapi kalau bajunya nggak ada lengannya, itu tanda apa itu? Itu tandanya perempuan masa kini. Bukan tanda milik Kristus. Rambutnya berwarna-warni. Itu tandanya manusia akhir terakhir. Manusia terakhir. Kukunya panjang, kuku kakinya panjang. Satu waktu pernah saya lihat istri saya panjang kuku kakinya. Nah, waktu bangun dia nggak bisa dipotong, tak mau dia. Mana cara memotong ini? Usahakan waktu malam. Begitu mulai terasa, udah bangun dia, nggak jadi. Nggak jadi dipotong. Ya, saya pergi ke Siantar. Putih masih orang ibu, panjang rambutnya dari belakang. Cantik kali perempuan ini, panjang rambutnya. Pulang saya ke sini bilang, panjangkan rambutmu. Pak dipanjangkan. Tapi ternyata setelah terlalu susah katanya merawat panjang, dipendekkanlah seperti ada yang sekarang. Selalu protes. Paulus bilang dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Apa tandanya? Bekas-bekas luka-luka penganiayaan. Sering dipukuli orang, sering dipukuli. Dalam tubuhnya itu ada bekas-bekas dipukuli orang karena melayani Tuhan. Jadi ini tandanya aku ini suka dipukuli orang, tapi dia sabar dan tabah. Kalau kita punya kesabaran hebat dan ketabahan hebat, itu pertanda kita milik Kristus. Tapi kalau nggak ada kesabaran, milik siapakah kita ini? Nggak ada kesabaran. Anak-anak muda belum dapat kerjaan, sabar, jangan marah-marah terus, karena kita harus tunjukkan bahwa kita milik Kristus. Sebagai buktinya adalah apa? Belum jelas. Sebagai buktinya kita milik Kristus adalah tabah. Ibu-ibu gak pas-pas selalu belanja dikasih, ya sabar. Jangan bersungguh-sungguh marah-marah. Tetangga gak pernah kekurangan, kita selalu kekurangan. Jangan nikah dengan tetangga, karena lain jalannya masing-masing. Ya kan? Ada kesabaran yang luar biasa, ada ketabahan membuktikan kita milik Kristus. Maka kita menjadi orang yang berguna. Amin. Firman Tuhan kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tunduk kepala, kita mulai
menerima firman, kita mulai